Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aikal dari Maulana dengan nomor NIM 248313069 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas HTNC. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum secara komprehensif materi dari pertemuan kedua hingga ketujuh. 6 pertemuan ini merupakan pilar awal yang sangat penting karena disinilah kita membangun fondasi keilmuan sebelum masuk ke analisis konstitusi negara-negara di dunia secara lebih spesifik. Materi ini mencakup pengantar perbandingan hukum, metode-metode yang digunakan, posisi hukum tata negara dalam kajian perbandingan, hingga pengenalan terhadap sistem dan tradisi hukum dunia, serta contoh-contoh awal konstitusi dari berbagai kawasan. Mari kita bahas satu persatu. Pada pertemuan kedua, perbandingan itu memiliki judul perbandingan hukum. Pada pertemuan ini, poin materinya ada 4. Yang pertama, pengertian perbandingan hukum. Yang kedua, kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu dan metode penelitian. Yang ketiga, tujuan perbandingan hukum. Dan yang keempat, fungsi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari persamaan dan perbedaan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Kajian ini tidak hanya membandingkan di suatu peraturan, tetapi juga latar belakang sejarah, budaya, politik, dan sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Sebagai disiplin ilmu, perbandingan hukum memiliki objek kajian tersendiri, sedangkan sebagai metode penelitian, perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas dan perkembangan suatu sistem hukum. Tujuan utamanya adalah memperluas wawasan hukum, menemukan solusi terbaik terhadap persoalan hukum, mendukung pembaruan hukum nasional, serta memperkuat kerjasama hukum antar negara. Dengan demikian, perbandingan hukum menjadi sarana penting dalam mengalami keragaman sistem hukum di dunia. Nah, pada pertemuan kedua kita mulai mengawali apa itu perbandingan hukum secara fundamental. Perbandingan hukum adalah kegiatan ilmiah yang membandingkan dua sistem hukum atau lebih, baik dari segi teori, struktur maupun praktis penerapannya. Namun perlu ditegaskan bahwa perbandingan hukum bukan sekedar mencari makna yang sama dan mana yang berbeda, melainkan upaya untuk menggali esensi pola hubungan dan filosofi yang mendasar setiap sistem hukum. Perbandingan hukum memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai disiplin ilmu dan mandiri yang menjadi objek dan metode tersendiri, serta sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis dan memahami sistem hukum lain guna memperkaya khazanah keilmuan hukum nasional. Adapun tujuan dan fungsi dari perbandingan hukum sangat luas, antara lain untuk memahami hukum secara lebih universal, menemukan alternatif solusi atas permasalahan hukum yang kompleks, menjadi bahan pembaruan dan reformasi hukum nasional, serta membantu harmonisasi hukum di tengah arus global yang semakin mengaburkan batas antar negara. Dengan demikian, perbandingan hukum bukanlah kajian yang bersifat elitis atau teoritis semata, melainkan memiliki relevansi praktis yang tinggi bagi pengembangan sistem hukum di setiap negara. Selanjutnya di pertemuan ketiga, yaitu berjudul tentang metode perbandingan hukum. Nah, ada 6 poin. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum. Yang kedua, pendekatan makro dan mikro. Yang ketiga, perbandingan genealogis dan analogis. Yang keempat, metodologi tradisional. Yang kelima, metode struktural. Yang keenam, pendekatan sosiolegal dan kritis. Memasuki pertemuan ketiga, kita mendalami berbagai masalah atau berbagai metode yang digunakan dalam perbandingan hukum. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa dalam perbandingan hukum kita tidak boleh terjebak pada kesamaan yang bersifat semu atau permukaan, tetapi harus mampu menggali kesamaan esensi dan perbedaan fundamental di antara sistem hukum yang dibandingkan. Untuk itu dikenal beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan makro, digunakan ketika kita membandingkan sistem hukum secara utuh, misalnya membandingkan tradisi civil law dan common law. Sementara pendekatan mikro digunakan ketika kita membandingkan aturan atau institusi hukum yang lebih spesifik.
seperti peradilan konstitusi atau lembaga kepresidenan di berbagai negara. Selain itu, ada pula perbandingan genealogis yang didasarkan pada sejarah dan asal-usul perkembangan hukum, serta perbandingan analogis yang lebih menangkapkan pada kesamaan fungsi dan struktur Meskipun memiliki latar belakang historis yang berbeda, metode fungsionalisme menjadi metode tradisional yang paling populer karena ia membandingkan bagaimana sistem hukum yang berbeda menyelesaikan masalah hukum yang sama. Misalnya, bagaimana negara melindungi hak kebebasan beragama. Di sisi lain, metode struktural lebih fokus pada analisis terhadap bangunan internal sistem hukum, sedangkan pendekatan sosiolegal dan kritis membawa kita untuk melihat hukum dalam konteks sosial, politik, dan budaya, serta tidak ragu mengkritisi asumsi-asumsi yang selama ini dianggap netral dalam perbandingan hukum. Kombinasi dari berbagai metode ini memungkinkan kita untuk melakukan kajian perbandingan hukum secara lebih komprehensif dan tidak dangkal. Lanjut ke pertemuan keempat, yaitu tentang hukum tata negara dan perbandingan hukum tata negara. Itu ada 4 poin. Poin pertama yaitu pembidangan hukum privat dan hukum publik. Yang kedua, konsep hukum tata negara dalam berbagai sistem hukum. Yang ketiga, kedudukan dan ruang lingkup hukum tata negara. Yang keempat, kajian perbandingan hukum tata negara. Pada pertemuan keempat, kita mulai memasuki ranah yang lebih spesifik, yaitu hukum tata negara dan bagaimana kajian perbandingan diterapkan di dalamnya. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa hukum secara umum terbagi menjadi 2 ranah besar, yaitu hukum privat yang mengatur hubungan antar individu dan hukum publik yang mengatur hubungan antar negara dengan individu, serta hubungan antar lembaga negara. Hukum tata negara termasuk ke dalam ranah hukum publik karena ia mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara. Menariknya, konsep hukum tata negara tidaklah seragam di semua sistem hukum. Dalam tradisi civil law, hukum tata negara biasanya tertuang dalam konstitusi tertulis yang bersifat kodifikasi. Sedangkan dalam tradisi common law, konstitusi bisa bersifat tidak tertulis dan bersumber dari berbagai instrumen seperti statuta, konvensi ketatanegaraan, dan jurisprudensi. Ruang lingkup hukum tata negara sendiri sangat luas, meliputi bentuk dan susunan negara, lembaga negara, beserta hubungan antarnya, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pergantian kekuasaan. Kajian perbandingan hukum tata negara menjadi penting karena melalui kajian ini kita dapat melihat bagaimana negara-negara lain menjawab tantangan ketatanegaraan yang sesuai dengan negara kita, seperti bagaimana mengatur pembatasan kekuasaan agar tidak absolut, bagaimana melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan bagaimana mengelola hubungan antar agama dan negara dalam bingkai konstitusi. Dengan demikian, perbandingan hukum tata negara bukanlah sekadar kajian akademik, tetapi juga instrumen strategis untuk memperbaiki dan memperkuat sistem ketatanegaraan nasional. Dilanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu sistem dan tradisi hukum dunia. Nah, pada pertemuan ini ada sekitar 6 poin, yaitu yang pertama klasifikasi sistem hukum dunia, yang kedua sistem civil law, yang ketiga sistem common law, dan yang keempat sistem hukum keagamaan, Islam dan Buddha, yang kelima sistem hukum kebiasaan atau adat, dan yang keenam klasifikasi berdasarkan sistem ketatanegaraan. Nah, memasuki pertemuan kelima, kita diperkenalkan dengan sistem dan tradisi yang ada di dunia. Pemahaman tentang klasifikasi sistem hukum di dunia ini menjadi landasan penting sebelum kita melakukan perbandingan konstitusi negara-negara tersebut. Secara umum, sistem hukum dunia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok besar. Pertama, sistem civil law yang bersumber dari hukum Romawi dan
bercirikan kodifikasi, banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, Amerika Latin, sebagian Asia termasuk Indonesia. Kedua yaitu sistem common law yang bersumber pada putusan hakim atau jurisprudensi, dikembangkan di Inggris dan kemudian menyebar ke negara-negara persemakmurannya, serta Amerika Serikat. Ketiga, sistem hukum keagamaan, seperti hukum Buddha yang mengatur moral dan etika sosial, serta hukum Islam atau syariah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta diterapkan banyak negara muslim dengan tingkat penerapan yang beragam. Keempat, sistem hukum kebiasaan atau adat yang tumbuh dari nilai-nilai dan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang masih kuat ditemukan di kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Selain keempat tradisi hukum tersebut, klasifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan, seperti pembagian antara negara kesatuan dan federal, atau antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Memahami keberagaman sistem dan tradisi hukum dunia ini sangat penting. Agar apa? Agar kita tidak melakukan generalisasi yang keliru ketika membandingkan konstitusi dan praktis ketatanegaraan antar negara. Karena setiap sistem hukum memiliki logika, sejarah, dan konteks sosial politik yang berbeda-beda. Dilanjut yaitu ke pertemuan yang ke-6 yang berjudul tentang perbandingan konstitusi Amerika dan Eropa. Nah, pada pertemuan ini ada poin pertama yaitu konstitusi Amerika Serikat, yang kedua konstitusi Prancis, yang ketiga konstitusi Inggris, yang keempat konstitusi Jerman, yang kelima konstitusi Rusia, dan yang keenam sejarah, perkembangan, dan substansi masing-masing konstitusi. Nah, pada pertemuan ke-6 kita mulai melakukan perbandingan konstitusi secara konkret dengan fokus pada negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa. Kita mulai dengan Amerika Serikat yang memiliki konstitusi tertulis tua di dunia yang masih berlaku, yaitu sejak tahun 1787. Konstitusi AS sangat menonjol dalam hal pemisahan kekuasaan atau checks and balance, sistem federal, dan yang paling terkenal adalah doktrin judicial review yang lahir dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus Marbury v. Madison. Selanjutnya kita mempelajari Prancis dengan konstitusi Republik kelima tahun 1958 yang menjadi ciri khas sistem semi presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri, serta adanya Dewan Konstitusi sebagai pengawal konstitusionalitas undang-undang. Berbeda dengan kedua negara tersebut, Inggris justru memiliki konstitusi yang tidak tertulis atau uncodified yang tersusun dari berbagai sumber seperti statuta, konvensi ketatanegaraan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Sistem parlementer Westminster yang dikembangkan di Inggris menjadi model bagi banyak negara di dunia. Sementara itu, Jerman dengan Grundgesetz atau Hukum Dasar tahun 1949 menonjol karena menjadikan perlindungan martabat manusia sebagai nilai dasar yang tidak dapat diganggu-gugat, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi Federal sebagai penjaga konstitusi. Terakhir yaitu Rusia dengan konstitusi 1993 pasca runtuhnya Uni Soviet menampilkan sistem presidensial dengan kekuasaan yang sangat luas serta transisi dari sentralisme menuju federalisme. Meskipun dalam praktisnya kekuasaan tetap terpusat, perbandingan kelima negara ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model konstitusi yang sempurna, karena setiap konstitusi lahir dari sejarah, budaya, dan kebutuhan politik bangsa masing-masing. Selanjutnya yaitu pertemuan yang terakhir, yaitu yang ke-7,
berjudul tentang perbandingan konstitusi Asia, Afrika, dan Australia. Poinnya yaitu yang pertama konstitusi India, yang kedua konstitusi Jepang, yang ketiga konstitusi Cina, yang keempat konstitusi Afrika Selatan, yang kelima konstitusi Australia, dan yang keenam sejarah perkembangan dan substansi masing-masing konstitusi. Nah, terakhir pada pertemuan ke-7 kita melanjutkan studi perbandingan konstitusi ke kawasan Asia, Afrika, dan Australia. Dimulai dengan India yang memiliki konstitusi terpanjang di dunia dan sangat menarik karena menggabungkan pengaruh common law Inggris dengan prinsip-prinsip sosial dan sekular, serta menganut sistem parlementer federal dengan peradilan konstitusi yang sangat aktif. Kemudian Jepang menawarkan model yang unik dengan konstitusi 1947 yang terkenal karena pasal 9-nya yang secara tegas melarang perang dan mempertahankan angkatan perang. Selain itu, konstitusi ini juga sangat dipengaruhi oleh penduduk Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua dan menganut sistem parlementer dengan kaisar sebagai simbol negara. Cina di sisi lain memiliki konstitusi yang secara formal mengatur struktur negara dan hak-hak warga negara. Tetapi dalam praktisnya berada di bawah kepemimpinan Partai Komunis dengan sistem satu partai dan negara kesatuan yang sangat sentralistik. Afrika Selatan menjadi salah satu contoh paling inspiratif dengan konstitusi 1996 yang lahir dari transisi dramatis dari rezim apartheid menuju demokratis multiras, sehingga konstitusinya sangat progresif dalam perlindungan hak asasi manusia dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang benar-benar independen dan berwibawa. Terakhir yaitu tadi Australia dengan konstitusi 1901 yang mengadopsi sistem parlementer ala Westminster, namun dengan struktur federal yang jelas, serta tetap mempertahankan pengaruh hukum Inggris yang kuat namun dengan identitas ketatanegaraan yang khas. Dari perbandingan kelima negara ini, kita dapat melihat betapa beragamnya pendekatan dalam merancang konstitusi mulai dari yang sangat liberal dan demokratis hingga yang sangat otoriter, dari yang tertulis hingga sangat panjang yang relatif singkat, dan dari yang berbasis pada tradisi hukum barat hingga yang berusaha menggabungkan nilai lokal dan global. Nah, demikian rangkuman materi dari pertemuan kedua hingga ke-7 dalam mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Mari kita belajar bahwa perbandingan hukum bukanlah sekadar membandingkan teks konstitusi, tetapi lebih dari itu. Ia adalah upaya untuk memahami logika sejarah dan konteks sosial politik di balik sistem ketatanegaraan. Kita juga melihat betapa kekayaan keberagaman sistem tradisi hukum dunia. Sekian penyampaian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.